Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Isra ayat 97 ya. Surat apa? Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه
لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Man siapa saja yahdi yang menunjukkan. Siapa saja yang menunjukkan atau memberikan hidayah, Allahu Allah. Siapa yang diberi hidayah maksudnya ya oleh Allah, fahuwa maka ia al-muhtad, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Waman dan siapa saja yudlil yang Allah sesatkan, falan maka tidak akan falan maka tidak pernah ada atau tidak pernah akan tajida kamu jumpai, lahum bagi mereka, aulia orang-orang yang melindungi ya, min dunihi dari selain Allah. Wa nahsyuru dan kami bangkitkan mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat, ala wujuhihim atas wajah mereka. Dibangkitkan pada hari kiamat, mereka diseret dengan wajah mereka nyungsep ya, umyan dalam keadaan buta, wa bukman dalam keadaan bisu ya, wa summan dalam keadaan tuli ya. Ma'wahum tempat kembali mereka jahanam ya. Mereka diseret dengan keadaan buta, dengan keadaan bisu, dengan keadaan tuli, diseret kemana? Ke neraka jahanam ya. Kullama ketika khobat padam ya, ketika api padam jahanam tadi, zidnahum kami tambahkan sa'ira gejolak api ya. Jadi kalau apinya padam ditambah lagi, dinyalakan lagi sehingga api itu bergejolak ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang konsep hidayah ya. Hidayah, pentingnya hidayah. Jadi orang itu kalau sudah dipilih oleh Allah
untuk mendapat hidayah, maka dia akan mendapati hidayah itu ya, dimanapun dia berada ya, tanpa ada yang menghalangi siapapun ya. Jadi kalau orang itu dikehendaki baik, diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapatinya, dan tak ada seorang pun yang bisa menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hidayah ya, minta hidayah itu hanya kepada Allah, karena yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah ya. Hidayah taufik namanya ya. Allah memberikan hidayah, menggerakkan hati seseorang untuk dilapangkan dadanya bisa menerima Islam ya. Yashrah sadrahu lil Islam ya. Jadi siapa yang dikehendaki mendapat hidayah itu cirinya dadanya lapang ya untuk menerima apa? Syariat Islam ya. Itu hidayah itu ya. Tapi kalau orang itu dadanya sumpek ya, sempit, tidak mau tunduk patuh, tidak mau menerima syariat Islam, itu berarti tanda dia ditutup dari pintu hidayah ya. Maka ayat lanjutannya adalah wa may yudlil, waman, dan siapa saja, yudlil yang Allah sesatkan, falan tajida lahum awliya ya. Maka siapapun kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolong ya, nggak ada yang bisa melindungi ya, nggak ada yang bisa memberikan syafaat kalau hatinya sudah apa? Tertutup ya. Makanya manusia itu ya dibagi menjadi 4 ya. Ada orang yang ketika diajak baik dan dia tahu kebaikan, kemudian mau melaksanakan kebaikan. Nah, ini orang dapat hidayah itu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang dikasih tahu kalau ini adalah kebaikan, kemudian yakin kalau itu kebaikan dan mau mengikuti apa? Kebaikan, tahu dan mau gitu. Itu namanya orang mendapat apa? Hidayah ya. Itu yang pertama. Ada orang yang tahu tapi tidak mau. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri ya. Sudah tahu kebaikan tetapi tidak mau melaksanakan apa? Kebaikan. Itu namanya orang yang terhalang dari apa? Hidayah. Harus diingatkan ya, harus terus didoakan ya. Ada juga orang yang tidak tahu ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang itu yang dia tidak tahu kebaikan karena kebodohan ya, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Akhirnya seumur hidup ya tidak bisa mengerjakan apa? Kebaikan. Ini juga terhalang dari apa? Hidayah ya. Nah, yang parah itu adalah rajulun la yadri ya, orang yang tidak tahu. Wala yadri annahu la yadri. Tapi sok tahu gitu. Nah, ini yang bahaya ini. Orang enggak tahu tapi sok tahu, akhirnya menyesatkan. Jadi zikir kepalanya pakai sinterklas gitu ya. Zikirnya katanya la ilaha illallah tapi dibikin aneh-aneh ya. Jadi nggak ngerti tapi apa? Sok ngerti jadinya menyesatkan apa? Manusia ya. Itu namanya apa? Orang yang tersesatkan dan menyesatkan. Jelas ya jamaah ya? Aku tak izin sebentar.
belakang. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari ayat ini tadi ya, siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, dia akan mendapati hidayah ya. Dan siapa yang disesatkan,
maka juga dia akan tersesat dan tidak ada yang bisa melindunginya. Ya kan, kalau udah sesat ya sesat. Walaupun bapaknya presiden nggak bisa melindungi ya. Walaupun bapaknya seorang nabi dan rasul ya. Kalau sudah disesatkan oleh Allah ya. Nabi Lot ya, anaknya sesat, nggak bisa dilindungi. Nabi Nuh, anak istrinya juga sesat, tidak ada yang bisa menolong ya. Makanya inilah mahalnya hidayah ya. Hidayah itu mahal jamaah ya. Jadi hidayah itu sangat berharga ya di dalam kehidupan. Makanya nikmat yang paling besar itu nikmat hidayah ya. Nikmat yang paling besar ya. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam ya. Bapak ibunya muslim ya kan. Anak-anaknya muslim ya, mau sholat itu satu nikmat yang paling besar itu ya. Itu yang harus dilihat ya. Walaupun terkadang ya punya ujian, keadaannya fakir, miskin, nggak ada masalah. Yang penting masih Islam ya. Yang penting masih sholat. Itu harus dilihat sebagai nikmat yang paling apa? Besar, yang harus terus dijaga dan disyukuri ya. Karena tadi tidak semua orang diberikan apa? Hidayah ya. Ada orang yang tahu hidayah tapi tidak mau ya mengikutinya ya. Firaun itu tahu kalau anak angkatnya yaitu Nabi Musa itu diangkat oleh Firaun jadi anak ya. Anak angkat ya. Bukan anak kandung tapi anak angkat. Didakwahi oleh Nabi Musa, tahu kalau Nabi Musa itu membawa kebenaran ya, tapi Firaun tidak mau mengikuti apa? Kebenaran. Itu namanya tahu tapi tidak mau, itu terhalang dari hidayah namanya ya. Nah, sebaik-baiknya orang adalah tahu itu kebenaran, tahu itu hidayah dan mau mengikuti kebenaran. Itu orang yang paling baik ya. Karena tahu kebenaran dan mau mengikuti apa? Kebenaran, berarti dia adalah orang yang mendapat hidayah. Kemudian tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti, itu orang nggak dapat hidayah. Tidak tahu kebenaran dan juga tidak tahu ya, atau tidak mau melakukan kebenaran, itu juga sama, terhalang dari hidayah. Tidak tahu kebenaran tapi sok tahu, malah lebih lagi, itu sombong dari pintu hidayah. Jadi dari 4 kategori itu yang mendapat hidayah cuma satu ya, yaitu orang yang tahu dan mau. Tahu dan mau. Supaya tahu ya harus ngaji ya. Makanya pintu pertama hidayah itu adalah ilmu ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik mendapat hidayah, dia dipahamkan tentang masalah agama ya. Dipahamkan tentang masalah apa? Agama ya. Itu ciri baik ya. Jadi kalau orang itu kok masih mau ngaji ya kan, ya walaupun terlambat ya, artinya walaupun ngajinya itu di akhir-akhir usia, nggak ada masalah, itu tanda baik ya. Itu tanda hidayah, tanda husnul apa? Khotimah ya. Jadi kalau orang itu digerakkan hatinya untuk mau belajar kebaikan ya, dia mau belajar, itu berarti tanda dia mendapati apa? Hidayah ya. Yufaqihu fiddin ya. Dipahamkan tentang masalah agama ya. Dipahamkan masalah agama ya. Jadi tahu dan kemudian mau. Nah, jadi setelah dia tahu, setelah dia belajar, nah itu akan dituntun ya, tadi dituntun ke jalan yang benar ya. Kan orang belajar itu kan, mencari ilmu itu kan, dia
akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, kan gitu. Sehingga dia bisa memilih ya, sehingga dia bisa memilih ya kebenaran ya. Dan setelah itu diikuti kebenaran itu ya. Ya. Karena ada semua orang itu sebenarnya ingin mengikuti kebenaran ya kan, tetapi kadang tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Makanya di dunia ini itu kan ada sekitar 7 miliar ya, 7 miliar orang lebih ya. Yang muslim itu hanya sekitar 1,5 miliar ya. Yang 5,5 miliar atau 6 miliarnya itu orang-orang non-Islam ya. Orang-orang apa? Non-Islam. Apakah mereka beragama? Beragama. Apakah mereka bertuhan? Bertuhan. Cuman mereka ketika mencari Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhannya macam-macam, ya kan? Ada yang trinitas, Tuhannya ada yang berupa patung, ya. Tuhannya berupa gunung, lautan, matahari dipertuhankan, ya kan? Dia mencari Tuhan tapi tidak mendapati ya kebenaran. Ya, sehingga jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi mayoritas manusia di dunia ini jatuh ke dalam apa tadi? Kesyirikan. Walaupun mereka punya agama, iya kan? Walaupun mereka punya pimpinan dunia, punya Paulus misalkan ya. Sama-sama dia ingin menyembah Tuhan, tetapi ternyata justru malah menyekutukan Tuhannya. Nah inilah. Jadi tidak semua orang ingin dapat hidayah kemudian diberi hidayah. Makanya tadi kalau orang terhalang dari hidayah, siapapun yang mau menolongnya nggak bisa. Demikian juga kalau orang itu tersesat, siapapun yang mau menolongnya juga tidak bisa. Nah kenapa kita sholat selalu minta hidayah ya? Ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah tunjukkan jalan hidayah yang lurus. Nah ini penting ini ya. Minta pertolongan, minta hidayah itu penting. Jadi rukun ya dalam sholat kita, bacaan Al-Fatihah itu. Dan juga Nabi mengingatkan setelah sholat pun sama, minta hidayah, minta pertolongan ya, isti'anah kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan lupa dibaca ya pada salat. Allahumma a'inna atau a'inni ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku ya supaya bisa zikir kepadamu, syukur atas nikmatmu dan memperbaiki ibadah. Kita minta tolong terus itu ya. Karena tidak semua orang yang ibadah itu bisa istiqomah, ya kan? Tidak semua orang ibadah istiqomah. Ya. Kadang orang semakin pintar, tambah berilmu, ada juga semakin sesat. Dulu ada orang namanya Jalaluddin Rahmat ya dari Bandung ya, orang dulu tokoh agama, pinter ya. Tapi setelah ke Iran ya, belajar malah jadi Syiah. Jadi apa? Syiah, jadi tokoh Syiah Indonesia. Ya, salah satu sesepuh di Ijabi ya. Ya. Jadi semakin pintar malah semakin keblinger. Banyak itu ya. Kasus-kasus yang seperti itu ya. Ya. Yang asalnya pintar kemudian tambah keblinger ya. Nah, dulu juga banyak ya orang-orang yang semakin pintar tapi keblinger ya. Banyak juga orang sampai dapat gelar profesor ya di perguruan tinggi terkemuka, malah punya ide gagasan kawin beda agama ya. Itu banyak terjadi ya, kawin beda agama ya. Yang menggagasnya dulu siapa? Profesor Nurholis Majid ya, Profesor Zainul Kamal ya. Itu orang-orang pinter itu ya. Tapi kena syubhat ya, pemahaman yang bengkok terhadap konsep syariat ya.
Sudah jelas kalau nikah beda agama itu dilarang ya. Ini malah kemudian dilegalkan ya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika orang itu terkadang tersesat karena syubhat pemikiran gitu. Syubhat apa? Pemikiran. Ya. Dia semakin pinter ya, semakin bingung ya, terkena syubhat pemikiran tadi. Ya, keblinger atas nama toleransi ya, Paulus disuruh ceramah di Istiqlal ya, syubhat itu ya, baca Injil ya kan nggak boleh ya. Kalau hanya sekedar datang lewat gitu ya, ini dikasih panggung ya, nggak boleh itu ya. Keblinger namanya ya, terlalu sok toleran tetapi malah sinkretis ya, mencampur adukkan ajaran apa? Agama ya, mencampur adukkan ajaran agama itu sinkretisme namanya ya. Sinkretisme itu ya ini akhir-akhir ini banyak sekali mencuat itu ya di permukaan ya. Sinkretisme itu artinya mencampur adukkan ajaran agama, dicari titik temunya gitu ya, dicari titik temunya, dibacakan ayat Quran tentang perdamaian, nanti dicari di Bible atau dicari di kitab apa gitu yang mereka punya, kitab Sutasoma atau Darmo Gandul sana ya, dicari titik temunya ya. Itu namanya tidak sekedar mencampur aduk ajaran agama tapi dicari kesamaan. Nah, itu sinkretis namanya ya, sinkretisme ya. Dan agama sinkretisme itu dianggap sebagai agama yang memberi solusi global ya. Makanya sekarang kan ada agama baru ya, namanya Bahaiyah di Malaysia dan pusatnya di sana di Israel sana ya. Itu sama, ketika sholat itu menggabungkan gerakan-gerakan yang ada dalam Islam, Kristen ya, Hindu, Buddha ya, Yahudi sampai Majusi. Jadi satu sholat tapi gerakannya itu dioplos dari berbagai macam apa? Agama, kayak gado-gado atau kayak oplosan gitu ya. Ya. Beracun itu. Minuman aja kalau dioplos kan beracun ya. Ya. Iya. Beracun itu. Menyesatkan ya. Jadi sesat itu karena syubhat ya, karena apa? Syubhat pemikiran. Yang kedua karena syahwat ya. Syahwat kepentingan ya, syahwat kepentingan ya. Ya orang sesat itu karena syahwat terkadang ya. Ya. Ini terkadang godaan-godaan dunia ya, jabatan ya, kedudukan itu bisa sesat itu ya. Isinya dunia. Ya. Ya kalau laki-laki digoda oleh harta, wanita, tahta, Toyota, nah itu tergoda itu ya. Kalau perempuan digoda dengan Lazada, Tokopedia, ya belanja itu isinya dunia itu ya. Kadang orang tersesat itu gara-gara kepentingan apa? Syahwat, kepentingan syahwat ya. Kalau orang pinter disesatkan karena syubhat tadi ya, syubhat apa? Pemikiran ya. Maka kalau orang itu bersih dari syubhat dan syahwat, itu dia bisa lurus jalannya ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tadi nggak bisa mengendalikan syahwat dan tidak bisa berlari dari syubhat ya, malah tersesat di dunia dan juga di akhirat. Nah, di akhiratnya lebih sesat lagi. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, kami bangkitkan ya, nanti digiring, dikumpulkan ya besok hari kiamat, yaumal qiyamati ala wujuhihim ya. Jadi ini sangat mengerikan ya. Orang disuruh jalan dengan cara diseret, terus di atas wajah ya. Itu istilahnya bahasa kita apa kalau orang itu wajahnya dijadikan kaki ya.
nyungsep, namanya apa? Nyungsep ya. Orang kalau nyosor atau nyungsep ke tanah itu ya, itu kan yang pertama kali jatuh apa? Wajahnya kan ya. Jadi wajahnya itu dijadikan kaki gitu, nyeret gitu, nyungsep gitu. Tidak hanya itu, umyan dalam keadaan buta lah. Sudah nyungsep kemudian apa? Buta. Ini kayak apa ini? Tidak hanya buta tapi juga wabukman, tuli. Wabukman itu bisu ya. Wabukman sumum bukmun umyun ya. Jadi bisu dan tuli, wasumman ya. Jadi artinya bisu, tuli. Kalau bisu itu nggak bisa apa? Nggak bisa ngomong. Kalau tuli nggak bisa mendengar. Kalau buta nggak bisa ngelihat. Berarti tutup semua ini ya. Penglihatan, pendengaran, ya kan? Kemudian tak bisa bicara, bisu. Wah, ini udah mati ya. Kalau manusia udah buta, tuli, bisu, wah itu udah nggak hidup sama sekali ya kan ya. Manusia itu di dunia itu biasanya manusia itu kan kalau toh buta dia masih bisa mendengar ya, masih bisa bicara. Kalau toh bisu masih bisa melihat biasanya gitu ya. Ada nggak yang pernah lihat ada orang buta, tuli, bisu? Ada nggak? Pernah lihat ya? Aku belum pernah lihat. Kalau yang saya lihat itu kalau buta dia bisa mendengar, bisa bicara. Karena saya punya mahasiswa juga di UIK itu buta tapi dia mendengar dan dia bisa apa? Bicara. Masih bisa belajar gitu. Nah, kalau yang tuli kemudian bisu kemudian buta, saya belum pernah ketemu mahasiswanya seperti itu, belum ada gitu ya. Nah kalau toh cacat itu salah satu gitu. Nah ini ada orang nanti di akhirat semua panca inderanya itu ditutup ya, matanya, pendengarannya dan penglihatannya. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, bisu? Karena dulu di dunia dia walaupun melek tapi buta ya, nggak bisa melihat kebenaran. Walaupun dulu dia mendengar tapi sebenarnya tuli karena apa? Tidak mau mengikuti apa? Kebenaran juga. Nah kemudian bisu, walaupun dulu di dunia bisa bicara tapi dia bisu, nggak mau meneriakkan kebenaran ya. Karena disogok ya kan, banyak sekarang ini orang bisu ya, itu salah tapi didiamkan gitu ya kan, salah didiamkan ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang salah tetapi diapakan? Didiamkan, dibiarkan begitu, bahkan malah didukung. Itu bisu itu namanya. Walaupun dia bisa ngomong ya, bisa ngoceh di dunia ya, kesana kemari, nanti di akhirat apa? Dibisukan ya. Karena dulu bisu dari hidayah. Jadi ini sangat mengerikan ini ya, orang-orang yang dulu bisu dari kebenaran, buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran, walaupun panca inderanya normal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, tapi hari kiamat nanti semua ditutup ya, ditutup oleh Allah. Dijungkir balikkan ya, di atas wajah dia diseret dalam keadaan buta ya, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Lalu ma'wahum jahannam ya, kemudian tempat mereka itu neraka apa? Jahannam ya. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Jadi di neraka jahannam itu jadi bahan bakar gitu. Kalau mau padam itu dinyalakan lagi, zidnahum sa'ira. Jadi ketika apinya mau padam itu dinyalakan lagi ya, disulut lagi apinya sehingga meledak ya.
bergejolak itu. Dan begitu seterusnya ya. Kullama khobat, ketika mau padam ya, zidnahum sa'ira, ditambah terus. Makanya nanti ya penduduk neraka itu kalau dibakar itu setelah gosong ya, setelah hangus diganti lagi kulitnya sehingga tebal ya. Tebal sekali itu kulit ya. Ganti terus, kebakar ganti lagi, kebakar ganti lagi. Ya, sehingga sakit di atas apa? Sakit ya. Ya sama lah kalau di dunia orang kalau kulitnya kebakar kemudian belum sembuh, ya kemudian kebakar lagi, ya itu kan numpuk-numpuk itu sakitnya itu ya. Di neraka juga sama begitu ya manusia ya. Ketika dibakar apinya mau padam ya, itu tambah lagi ya. Sehingga apa? Tambah kesakitan, tambah dahsyat itu. Zidnahum sa'ira ya. Kami tambah dengan mereka itu api yang bergejolak. Sa'ira itu artinya naron tatalahab ya, naron tatalahab, api yang bergejolak ya. Jadi tidak ada dispensasi, tidak ada diskon ya. Enggak ada istirahat itu ya. Di neraka tidak ada jam apa? Istirahat. Nah, kalau di dunia orang di penjara saja ada waktu istirahat ya kan. Masih dikasih bantal, kasur. Orang di penjara itu loh masih dikasih makan, apalagi yang pejabat dikasih TV ya, kasih internet, dikasih AC ya kan, dikasih ya kayak hotel malah ya, malah tambah gemuk di penjara ya, pulang-pulang berat badannya bertambah jadi berbobot ya. Dunia itu ya. Di akhirat tidak ada. Di akhirat itu tidak ada jam istirahatnya ya. Siksa terus ya. Wah serem itu ya. Capek dia disiksa. Kalau mending kalau mati ya kan. Masalahnya nggak ada mati. Ya di neraka itu nggak ada apa matinya ya. Nah kalau orang disiksa di dunia kan ujungnya mati ya. Kalau di akhirat di neraka nggak ada mati masalahnya. Wah itu penderitaan di atas derita itu ya. Nah kenapa itu disiksa seperti itu? Ya kan? Dzalika, demikian itu jazaohum, balasan bagi mereka. Itulah balasan mereka. Bi annahum, sebab sesungguhnya mereka kafaru. Kafaru, mereka itu kufur. Ya, kafir masalahnya itu. Ingkar ya, bi ayatinya dengan ayat-ayat kami. Ini penyakit ya, yang menyebabkan orang itu masuk neraka itu karena kekufuran ya. Kufur terhadap ayat-ayat apa? Allah ya. Disuruh menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak mau dia ya. Yang disembah malah Tuhannya banyak gitu ya, karena menganggap kalau Tuhan satu nggak cukup katanya ya. Padahal kalau Tuhan banyak malah berantem ya. Yang satu kepingin malam terus, yang satu kepingin siang terus, berantem Tuhan kalau ada dua, ada tiga ya. Tuhan itu satu esa, disuruh seperti itu nggak mau, ingkar. Datang Nabi Muhammad bawa risalah, ingkar, nggak percaya ya. Kufur terhadap ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka berkata, aidza kunna, aidza apakah ketika kunna adalah kami, idzoma, kalau kami ini kalau sudah jadi tulang-tulang belulang ya, udah mati jadi tengkorak ya. Warufata, dan kalau udah jadi tengkorak tulang-tulang kemudian jadi debu ya. Warufata, kemudian jadi debu. Kan kalau orang udah mati itu kan dimakan tanah dia ya, dan penghuni tanah itu ya.
Habis ludes dagingnya, tinggal apa? Tengkoraknya. Kan hancur itu ya manusia itu ya. Nah, tengkoraknya itu pun nanti hancur. Kemudian jadi tanah ya. Ya. Semua jadi tanah itu kecuali tulang ekornya itu ya. Dan kecuali orang-orang tertentu yang enggak dimakan tanah seperti para nabi, para rasul, para syuhada ya, itu enggak dimakan tanah itu. Makanya orang-orang yang mati syahid itu jasadnya utuh itu sampai kiamat itu ya. Seperti di Uhud itu ya, di Gunung Uhud itu kan depannya itu di pekarangan itu kan banyak jenazah ya, korban dari mati syahid ya di perang Uhud itu dulu. Seperti Hamzah ya, paman Nabi ya. Itu pernah dulu terjadi banjir ya di situ ya. Jadi kalau di Madinah atau di Mekah itu kalau banjir, hujan, itu banjir beneran itu. Banjir itu. Hujannya dahsyat sekali. Nah, kalau banjir kan tanah pasir itu. Kalau terbawa banjir itu kan tersingkap itu. Isi tanah itu. Tergerus ya. Nah, termasuk jenazahnya paman Nabi itu ya, Sayyidina Hamzah itu masih utuh ya, itu masih utuh ya, ya rahmukallah, masih utuh. Jadi lukanya pun masih seger gitu, darahnya ya. Nah, kecuali itu ya, jadi orang-orang yang mati syahid itu jasadnya tidak dimakan apa? Tanah, walaupun tidak diawetkan ya, walaupun tidak dibalsem, tidak dimumi, tetap jasadnya itu utuh itu para syuhada. Nah, kemudian lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, jasadnya juga tidak dimakan tanah ya. Banyak juga dari orang-orang yang hafal Quran yaitu jasadnya utuh itu ya, banyak itu. Atau orang-orang yang ikhlas itu banyak juga kasus-kasus seperti itu. Ya, jasadnya tidak dimakan apa? Tanah ya. Nah, itu sebenarnya tanda ya, sebenarnya apa? Tanda ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah ini orang-orang yang ateis ya, atau orang-orang yang enggak percaya hari kebangkitan, itu mereka mengatakan kalau kami mati ya sudah jadi tulang ya, kalau udah tulang tengkorak nanti dimakan tanah jadi tanah. Warufata, dan jika kami nanti jadi tanah ya. Inna, apakah kami lama bu'utsun ya, kami dibangkitkan khalqan sebagai makhluk jadidan yang baru ya. Apa kalian pernah ke sono katanya ya, dibangkitkan ada alam barzah ya. Gak percaya gitu, jadi gak percaya terhadap ayat-ayat Allah tentang alam gaib ya, tentang alam barzah. Ya memang nggak kelihatan sih, alam barzah itu nggak kelihatan, mau dipasang CCTV ya nggak kelihatan, karena itu beda alam itu. Alam barzah itu udah beda alam, bukan alam dunia lagi, dia alam transit ya, pemisah antara dunia dan apa? Akhirat. Alam transit antara apa? Dunia dan akhirat, itu namanya alam apa? Alam barzah ya. Ini transit ya, nggak kelihatan ya. Jadi tidak kelihatan. Ya cukup kita beriman saja ya. Teknologi canggih kayak apapun juga nggak bisa mendeteksi apa? Alam gaib, nggak bisa jamaah ya. HP, komputer, radar itu nggak bisa menangkap alam barzah. Jadi bohong ya kalau di YouTube kemudian ada tayangan bisa deteksi makhluk gaib. Kayak Gupron itu ya, kayak Gupong itu ya. Deteksi kuburan enak aja itu. Di sini ada kuburan. Wih. Jadi kebohongan yang membodohi masyarakat itu. Makanya sekarang kenapa banyak kuburan-kuburan palsu itu? Ya ulahnya orang palsu itu. Mendeteksi apa?
makhluk gaib. Nah di Indonesia ini banyak sekali kuburan-kuburan apa? Palsu. Yang itu dibuat gundukan gitu ya, kemudian dikasih batu nisan, dikasih nama supaya nanti dikeramatkan. Ini kan jadi pusat kesyirikan gitu ya. Atas nama dia bisa mendeteksi yang gaib. Nah itu bohong, itu dajjal namanya ya, bohong, pembohong besar ya. Kalau ada orang bisa mendeteksi apa? Kuburan ya kan, bohong itu ya, gak usah dipercaya ya. Itu menyesatkan banyak orang ya, akhirnya jadi tempat kesyirikan, tempat untuk minta-minta berkah ya, tempat untuk apa namanya, nyari jodoh, cari pesugihan. Kan banyak di kita ini ya masih percaya. Kayak di gunung mana itu, Gunung Kemukus, Gunung Kawi itu kan isinya kuburan itu di atas itu. Orang minta pesugihan, minta apa? Supaya sugih, supaya cepat kaya. Iya. Ya orang-orang pengusaha juga masih percaya kayak gitu itu. Ya. Supaya usahanya sukses apa, minta ke kuburan kayak gitu ya. Jelas ya? Ya. Jadi masyarakat kita itu masih seneng hal-hal yang seperti itu. Jadi nyari berkah di kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan apa? Palsu ya. Atas nama dideteksi oleh orang yang punya linweh ya, padahal itu kebodohan sebenarnya, dan itu dibiarin, dipelihara oleh negara kayak gitu ya. Jadi artinya dibiarkan saja, nggak ditangkap, karena itu bikin kekacauan di tengah-tengah apa? Masyarakat ya. Ya hati-hati itu ya. Jadi di kita ini banyak sekali, di Bogor juga masih banyak ya. Saya sering lihat juga sendiri itu di kebun raya itu ada kuburan gede itu. Itu katanya kuburan jerapah ya, tapi jadi kuburan yang dikeramatkan ya, Mbah Japrak katanya ya. Jadi Mbah Japrak itu ya, saya tanya itu kuburan siapa? Mbah Japrak. Loh, kok Japrak? Namanya aja Japrak kok. Serem gitu ya. Ternyata itu bukan kuburan manusia ya. Kuburan jerapah, dicari berkah ya. Jadi itulah ya, manusia itu kalau mengaku-ngaku ngerti hal yang apa? Gaib, padahal dia nggak tahu ya. Jelas ya jemaah ya. Jadi atau orang yang sama sekali nggak percaya sama yang gaib, ateis namanya, orang ateis, nggak percaya dia. Ya mati jadi tulang, mati jadi tanah, udah nggak dari kebangkitan. Itu ateis itu kalau itu. Ya. Nah kalau tadi yang ngaku-ngaku gaib, ya percaya gaib tapi kebablasan ya, terlalu sok tahu terhadap hal-hal yang gaib. Nah itu bahaya juga, dua-duanya ini ekstrim ya. Satu ateis nggak percaya sama sekali, satu kebablasan ya terhadap hal-hal yang gaib, tidak atas dasar ilmu, sehingga tadi menyesatkan banyak orang ya. Jelas ya. Jadi Allah yang tadi menciptakan manusia yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah ini juga mampu membangkitkan sesuatu yang sudah ada. Kan manusia ada ini, kemudian mati, kemudian diadakan lagi, dihidupkan lagi, ya sangat mampu. Nah yang makanya yang terakhir ayatnya, awalam yarau annallaha khalaqas samawati wal arda. Awalam yarau, bukankah atau tidakkah mereka melihat annallaha, sesungguhnya Allah alladzi, yang zat yang khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit ya, wal arda, dan bumi, qadirun, itu maha kuasa, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mislahum, semisalnya mereka ya. Jadi Allah yang tadi menghidupkan, yang mematikan, ya mampu pula menghidupkan ya kan. Langit bumi aja mampu, kok apalagi menghidupkan manusia yang kecil ya kan. Wa ja'ala lahum ajala, dan Allah jadikan kepada mereka ajal ya. Kan manusia itu punya ajal ya, enggak hidup selamanya. Ya kan, Fir'aun saja mati kok, Namrud juga mati ya. Raja-raja yang seperti para penguasa yang ngaku penguasa dunia mati juga ya. Raja-raja Kisra, Romawi ya, mati semua ya.
Jadi karena manusia wa ja'ala lahum ajala. Allah sudah tetapkan manusia itu punya ajal, punya batas waktu apa? Kematian. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti, maksudnya ajal itu pasti. Fa abadz zalimuna illa kufura. Ya, maka membangkang ya az-zalimun, orang-orang zalim, illa kecuali kufura. Ya berbuat kufur ya, kufur ya. Jadi tidak percaya ya. Manusia dijadikan ajal di dunia, maksudnya setiap yang hidup pasti mati, atau ajal nanti di akhirat, setiap yang mati pasti dihidupkan, nah gitu. Jadi Allah jadikan ajal bagi manusia. Jelas ya jamaah ya. Ini adalah tadi ya konsep bagi kita, iman terhadap segala apa yang datang dari Allah, ketentuan yang Allah tetapkan, baik di dunia maupun di akhirat, baik alam yang nampak, alam syahadah ataupun alam gaib, itu semua ciptaan Allah ya. Dan Allah Maha Kuasa ya. Tidak perlu ingkar seperti orang-orang ateis tadi atau orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Makanya disinilah pentingnya kita belajar sehingga dapat hidayah ya, dan juga dijauhkan dari segala macam kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.